Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Dan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu topik, persahabatan yang sejati. Dari kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Dan dalam kisah ini, di sini menceritakan bagaimana persahabatan sejati antara Daud dan Yonatan. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti membutuhkan sahabat, teman baik, sehingga orang-orang biasa mengartikannya best friend forever. Selamanya menjadi sahabat yang baik. Nah, mungkin hanya sedikit di antara orang-orang yang ada di sekitar kita yang dapat menjadi sahabat kita. Amsal 18 ayat 14 berkata, ayat 24 berkata begini. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, jadi sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, seorang sahabat adalah seorang yang dapat kita percayai. Dan dengannya kita dapat berbagi tentang harapan-harapan kita, cita-cita kita, impian kita, bahkan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jadi kita mengharapkan sahabat hadir dalam kehidupan kita, dalam situasi kita demikian. Nah, di sini kita akan melihat seperti apa ciri-ciri persahabatan sejati yang bisa kita teladani dari persahabatan Daud dan Yonatan. Yang pertama, untuk menjadi sahabat sejati, maka persahabatan itu harus dibangun berdasarkan kesaksian iman. Sekali lagi, dibangun berdasarkan kesaksian iman. Ayatnya yang pertama, dalam ayat 1 dari 1 Samuel 18 dikatakan, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Nah, perhatikan di sini, di dalam ayat 1 di sini menunjukkan bahwa persahabatan sejati itu harus dibangun berdasarkan kesaksian iman. Nah, kalau dikatakan di sini berpadu jiwa mereka setelah Daud menceritakan pengalamannya, yang diceritakan kira-kira apa di sini? Yang diceritakan oleh Daud adalah kisah sebelumnya, pada pasal sebelumnya. Apa yang dialami oleh Daud ketika Daud berperang melawan Goliat. Ketika Daud berperang melawan orang Filistin, Daud bersaksi. Daud bersama Yonatan, mereka sama-sama percaya kepada Tuhan yang sama. Dan Daud bersaksi bahwa ketika dia berperang melawan Goliat, secara akal manusia Goliat tidak bisa dikalahkan oleh Daud. Postur tubuh berbeda, Goliat sangat besar, Daud kecil. Bahkan perlengkapan perang berbeda. Kalau Goliat dengan pakaian lengkap perang, dia punya pedang, dia punya perisai mungkin, yang artinya bahwa senjata perang lengkap bagi Goliat. Tapi Daud datang dengan apa? Dengan senjata yang biasa dia pakai ketika dia menjadi seorang gembala domba, dengan alih-alihnya, dengan senjata yang sangat sederhana. Tetapi apa yang terjadi ketika Daud datang melawan Goliat atas nama Tuhan, Tuhan yang sama yang mereka sembah, dia mampu mengalahkan Goliat. Tantangan yang besar, pergumulan yang besar. Bahkan ketika melawan orang Filistin, orang yang hebat dan banyak itu mampu dikalahkan oleh Daud. Ketika Daud datang atas nama Tuhan, dia mengandalkan Tuhan Allah Israel, Tuhan yang sama yang mereka sembah. Nah, disinilah terjadi
perpaduan antara Daud dan Yonatan. Ketika Daud memberikan kesaksian bagaimana bersama dengan Tuhan dia dapat mengalahkan musuhnya, lawannya, pergumulannya. Maka di sanalah Yonatan melihat luar biasa Tuhan bekerja menolong Daud dan berpadulah jiwa mereka. Jadi saya melihat di sini bahwa menjadi sahabat sejati mari dibangun berdasarkan kesaksian iman. Artinya bagaimana? Ketika kita melihat ada sahabat kita dalam pergumulan, atau ketika kita bersama-sama dengan sahabat kita, ingat, bangunlah persahabatan atas dasar kesaksian iman. Artinya bahwa kalau sahabat punya pergumulan, maka ceritakanlah kisah-kisah kita, pengalaman kita bersama dengan Tuhan, bagaimana menghadapi pergumulan hidup. Secara akal manusia mungkin kita tidak mampu, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan menolong kita mengalahkan pergumulan kita. Sehingga kalau itu yang kita ceritakan kepada sahabat kita, ketika mereka dalam pergumulan, maka mereka akan dikuatkan. Mereka akan merasa senang, bahagia, dan kembali kuat untuk menghadapi pergumulannya. Kembali sanggup untuk menghadapi tantangannya. Yang membuat persahabatan kita ketika dibangun dengan iman semakin kuat, semakin karib, dan disebut sebagai sahabat sejati. Oleh karena itu, mari bangun persahabatan kita dengan berdasarkan kesaksian iman untuk saling menguatkan. Yang kedua, persahabatan sejati ciri-cirinya adalah diikat dengan perjanjian untuk saling melindungi. Ayatnya yang ketiga. Dalam ayatnya yang ketiga dikatakan begini. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Nah, di sini persahabatan sejati diikat dengan suatu perjanjian untuk saling melindungi. Jadi Daud dan Yonatan mereka berikrar untuk saling melindungi. Di dalam kisahnya coba kita perhatikan dalam teks-teks selanjutnya. Dalam kitab 1 Samuel bahwa ada masalah yang dijumpai. Pada teks selanjutnya terlebih lagi di dalam pasal 19 ayat 2b. Di mana di sini dijelaskan bahwa Yonatan melindungi Daud. Kenapa dia melindungi Daud? Karena di dalam teks selanjutnya dari 18 ayat 1 sampai 4, Saul berencana untuk membunuh Daud. Dan ketika Yonatan tahu bahwa ayahnya punya rencana membunuh sahabat sejatinya, dia melindungi Daud. Bagaimana dia melindungi Daud? Dia melindungi Daud dengan membela perkara Daud. Di dalam pasal 19 ayat 4 sampai 7, di sana Yonatan berkata kepada ayahnya, jangan apa-apakan Daud. Dia orang yang tidak bersalah, dia orang baik. Dia orang yang setia. Dia orang yang justru berperang di pihak Saul. Jangan apa-apakan dia. Dia orang yang baik. Jadi Yonatan membela perkara Daud supaya Daud selamat, supaya Daud tidak binasa, tidak terjadi apa-apa kepada dia. Nah, ini ciri sahabat sejati, yaitu diikat dengan suatu perjanjian untuk saling melindungi, saling menjaga, saling membela. Sehingga dari sini kita melihat bahwa ketika kita menjadi sahabat sejati, ingat, lindungilah sahabatmu, belalah sahabatmu. Jika ada orang-orang tertentu yang mau mencederai dia, bela dia di hadapan orang tersebut. Bahkan ketika kita melihat sahabat kita akan ada dalam situasi membahayakan dirinya, lindungi dia, bela dia. Jangan justru kita yang membuat dia semakin jatuh, semakin terperosot. Itu bukan ciri sahabat sejati. Tetapi sahabat sejati kita membela sahabat kita. Kita melindungi dia sehingga dia tetap dalam keadaan yang baik, tidak binasa, tetapi tetap dalam keadaan yang tenang. Itu yang kedua, yaitu sebagai sahabat sejati mari kita harus saling melindungi. Yang ketiga,
Untuk menjadi sahabat sejati, apa yang ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah dibuktikan dengan tindakan rela berkorban. Artinya siap berkorban untuk sahabat kita. Ayatnya yang keempat. Dalam ayatnya yang keempat dikatakan begini. Yonatan mengandalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Nah, apa yang disebutkan tadi itu adalah semuanya perlengkapan keselamatan Yonatan. Mereka ada dalam tempat peperangan, sehingga perlengkapan-perlengkapan yang diberikan Yonatan kepada Daud itu adalah perlengkapan perlindungan dirinya, keselamatannya. Tetapi dia rela memberikan semua yang melindungi dia, keselamatan dia untuk sahabatnya. Dia rela berkorban memberikan kepada Daud, karena Daud juga akan menjadi Daud juga seorang yang akan turun di medan pertempuran. Dia memberikan semua perlengkapannya ini, tujuannya supaya sahabatnya aman, tidak celaka, tapi tetap selamat. Selain itu, coba perhatikan juga bukti bahwa Yonatan menjadi sahabat sejati yang rela berkorban. Ternyata pada teks-teks selanjutnya ada masalah lagi yang dijumpai. Kita melihat apa yang menjadi masalahnya, bahwa ternyata Saul kembali berencana ingin membunuh Daud. Dan ketika Yonatan mengetahuinya, Yonatan menyembunyikan Daud sebelum sampai papanya, yaitu Saul, dapat menemukan Daud dan membunuhnya. Si Yonatan sudah menyembunyikan di suatu tempat persembunyian. Dan Yonatan berkata kepada Daud, dia akan membela perkara Daud di hadapan ayahnya. Tapi kalau nanti dia sudah tidak bisa membela, dia akan memberitahu kepada Daud. Bagaimana cara memberitahunya? Kita melihat di dalam pasal 20 ayat 21 sampai 24 dengan suatu kode. Maksudnya begini, di tempat persembunyian Daud, Yonatan berkata, nanti saya akan datang ke tempat persembunyianmu. Tidak ada yang tahu, hanya Yonatan yang tahu tempat persembunyian Daud. Yonatan bersama dengan bujangnya, atau dia bersama dengan anak buahnya akan pergi ke tempat persembunyian Daud, tetapi anak buahnya tidak tahu. Nanti Yonatan akan menarik panah, dan ketika ia tarik panah, Yonatan berkata bahwa anak panah itu lebih kemari, artinya aman. Keluarlah Daud dari persembunyian, itu tandanya aman. Tapi kalau nanti ketika dia tarik panah dan dia berkata anak panah lebih ke sana, itu artinya berbahaya. Daud, siap-siaplah pergi untuk lari, karena ayahku sudah tidak bisa ditawar-menawar. Ayahku akan membunuhmu, jadi pergilah sejauh-jauhnya. Nah, itu kode yang disampaikan oleh Yonatan ketika dia mau membela, mau menolong Daud. Dan ketika Yonatan datang membela perkara Daud di hadapan ayahnya, ternyata ayahnya sudah tidak bisa ditawar-menawar. Ayahnya mau membunuh Daud, sungguh-sungguh mau membunuh Daud. Sehingga berlarilah Yonatan ke tempat persembunyian Daud, dan dia menarik panahnya. Dia berkata, anak panah lebih ke sana. Artinya Daud, pergilah sejauh-jauhnya supaya engkau selamat. Dia rela berkorban di sini. Dan akhirnya Yonatan dan Daud, mereka berpisah saat itu. Mereka berpelukan, mereka bertangis-tangisan. Kenapa? Karena mereka akan berpisah dan tidak akan ketemu lagi. Nah, dengan hati yang berat, Yonatan rela membiarkan temannya pergi, sekalipun tidak akan berjumpa lagi, asalkan temannya tetap selamat. Dia berkorban untuk temannya supaya temannya selamat. Luar biasa persahabatan sejati antara Daud dan Yonatan. Jadi sangat menarik. Ini menjadi teladan bagi kita bagaimana membangun persahabatan sejati. Jangan kita membangun persahabatan yang tidak sejati, persahabatan yang palsu. Nah, seperti apa ciri-ciri persahabatan yang palsu? Kita lihat
di dalam ayat 2 ciri-ciri persahabatan yang palsu. Dikatakan, pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Nah, apa tujuan dari Saul untuk tidak membiarkan pulang ke rumah ayahnya tapi tetap ditahan di rumahnya? Karena dia punya rencana yang tidak baik untuk Daud. Dan di sini rencananya kita bisa melihat di dalam teks selanjutnya bahwa rencana Saul adalah mau memanfaatkan Daud. Dia memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia mau memanfaatkan Daud. Jadi orientasinya pada dirinya sendiri, bukan pada kepentingan orang lain. Kita lihat buktinya bahwa di sini Saul memanfaatkan Daud. 1 Samuel 18 ayat 17 dikatakan begini. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Jahat sekali. Dia mau memanfaatkan Daud dan dia berencana biarlah Daud dibunuh oleh orang Filistin. Bahkan di dalam pasal 18 ayat 21 juga dikatakan begini. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Jadi dia berikan lagi anaknya yang selanjutnya. Tujuannya satu, tetap supaya Daud celaka, supaya Daud dibunuh oleh orang Filistin. Inilah ciri-ciri persahabatan yang palsu. Jadi bagi setiap kita yang rindu menjadi sahabat sejati, jauhkan ciri-ciri sahabat yang palsu seperti ini. Oleh karena itu, mari sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, bangunlah persahabatan kita dengan orang lain dengan cara dibangun berdasarkan kesaksian iman, diikat dengan suatu perjanjian untuk saling melindungi, dibuktikan dengan tindakan rela berkorban. Kalau ketiga hal ini dapat kita lakukan, maka saya percaya kita akan menjadi sahabat sejati untuk sahabat kita. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di saat ini. Biarlah firman ini dimengerti dengan baik, kami praktekkan dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami akan menjadi sahabat sejati, sahabat yang baik, luar biasa membanggakan bagi sahabat kami. Dalam nama Tuhan Allah kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.